Halo, welcome to Koklat Princess. Senang bertemu dengan kalian. Sekarang silakan perkenalkan diri kalian. Halo, nama saya Lita, dan saya bersama teman saya, Siska. Kami berdua adalah teman dekat yang sama-sama berkuliah di universitas yang sama. Jadi, cerita apa yang ingin kamu bagikan malam ini? Saya ingin berbagi pengalaman horor yang pernah saya alami. Waktu itu, aku sedang mengeringkan rambut yang basah menggunakan hair dryer. Dari pantulan cermin, kulirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Sebentar lagi, temanku akan datang ke kos untuk mengerjakan skripsi bersama. Setelah selesai mengeringkan rambut, aku bergegas membereskan barang-barang yang berserakan di lantai. Rasanya tidak enak jika ada teman datang, tapi ruangan masih berantakan. Aku juga menyiapkan beberapa camilan ke dalam toples untuk dimakan nanti sambil mengerjakan tugas. Sekitar 15 menit berlalu, ku dengar pintu kos diketuk seseorang. Pasti temanku datang, batinku. Aku segera membukakan pintu, dan tampaklah Siska yang tersenyum manis, membawa kresek putih berisi jajanan. "Sorry, telat dikit," ucapnya. Aku menggeleng pelan. "Nggak apa-apa kok." "Sis, lu lagi sakit?" tanyaku khawatir. Kulihat wajah Siska pucat dan tampak tak bersemangat. "Iya nih, gue lagi nggak enak badan, gara-gara kecapekan. Lu tahu sendiri kan, nggak ada waktu buat istirahat karena sibuk skripsi." Aku mengangguk. Memang benar, aku pun merasa kelelahan. Badan tak terurus, kantong mata menghitam karena begadang menyelesaikan tugas kuliah. "Lu mau minum vitamin nggak, sis? Biar badan lu enakan dikit sebelum tempur lagi di depan komputer," tawarku, mengingat masih ada stok vitamin di lemari. "Nggak usah deh," tolaknya. "Serius? Gue ambilin dulu ya," kataku sambil bangkit mengambil vitamin. Sebelum kembali ke ruang tamu, aku menyambar jaket yang tergantung di lemari. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa kedinginan. "Gubrak!" Aku kaget. Suara nyaring dari arah dapur membuatku terlonjak. Kupikir itu ulah kucing liar yang sering menerobos masuk dan mencuri makanan. Hal itu memang beberapa kali terjadi. Aku segera menuju dapur, menyalakan lampu, dan memeriksa sekitar. Tapi semuanya terlihat rapi. Tidak ada tanda-tanda kucing masuk. Aku mulai merinding. Saat berbalik, kulihat Siska sudah berdiri di belakangku. Aku refleks menjerit. Entah sejak kapan dia berada di situ. "Ih, bikin gue kaget aja lo, sis," pekiku. "Tadi gue dengar suara benda jatuh dari dapur, jadi gue nyamperin. Ternyata lo udah di sini duluan," katanya. Aku menghela napas lega. Kami pun kembali ke depan dan mulai mengerjakan skripsi. Sesekali kami mengobrol dan tertawa bersama. Meski hanya berdua, suasana di kos terasa ramai. Jariku mengetik di komputer sambil menyantap camilan. Siska juga menawarkan jajanan yang dibawanya. Katanya, itu oleh-oleh dari tantenya yang baru pulang dari Semarang. Tak terasa, sudah 2 jam kami mengerjakan tugas. Aku mulai lelah. Kulirik Siska yang masih fokus bekerja. Tumben sekali. Biasanya dia sudah mengeluh dan malas-malasan sejak setengah jam pertama. "Lu nggak capek?" tanyaku. Siska hanya menggeleng. Aku beristirahat sejenak, meminum secangkir kopi. Tapi hidungku mencium aroma bunga Kamboja. Aku mengendus-endus, memastikan. Bukankah di sekitar kos tidak ada pohon Kamboja? "Siska, lu nyium bau bunga Kamboja nggak sih?" tanyaku pelan. Siska menoleh dan membenarkan letak kacamatanya. "Enggak tuh, perasaan lu aja kali." Aku terdiam. Masa cuman aku yang mencium baunya? Aku mengambil ponsel dan berniat mencari tahu soal aroma bunga Kamboja yang muncul tiba-tiba. Tapi betapa terkejutnya aku saat melihat pesan dari Siska yang dikirim 2 jam lalu. "Siska, sorry. Gue nggak bisa ke kos lo buat ngerjain tugas.
Gue ada acara keluarga. 40 harian tante gue meninggal. Digri jantungku seperti berhenti berdetak. Tanganku gemetar. Kupandangi sosok yang duduk di sampingku, yang selama 2 jam ini menemaniku. Kalau Siska tidak datang, lalu siapa yang bersamaku sekarang? Aku baru ingat, memang benar hari ini. Tepat 40 hari meninggalnya Tante Siska karena kecelakaan. Pandanganku tertuju pada oleh-oleh dari Siska yang tadi terlihat seperti jajanan. Kini berubah menjadi sesajen yang dibungkus daun pisang. Tanganku gemetar saat mengetik balasan. Jangan bohongin gue deh, Sis. Terus yang nemenin gue ini siapa? Siska. Maksud lu apa, Ta? Gue beneran di rumah almarhum tante kok. Aku meremas ujung bajuku. Napasku naik turun tak beraturan. Aku bener-bener takut. Siska! Panggilku. Suaraku bergetar. Dia menoleh. Ada apa? Tak ada yang aneh. Dia benar-benar tampak seperti Siska. Kayaknya ngerjain tugasnya sampai sini aja deh. Udah malam, Sis. Gue capek dan ngantuk. Aku mencoba mencari alasan agar semuanya segera berakhir. Dia tersenyum tipis, tapi terlihat menyeramkan. Wajahnya makin pucat. Bibirnya memutih. Udah capek atau udah tahu, Ta? Wujudnya berubah menjadi kuntilanak yang mengerikan. Aku menjerit histeris dan ingin kabur sejauh mungkin. Tapi tubuhku terasa lemas seperti jeli. Kututup telingaku agar tak mendengar tawa melengkingnya, yang sesekali masih memanggil namaku. Pada akhirnya, aku jatuh pingsan karena terlalu takut. Aku merasa melayang. Tubuhku ringan, seperti nggak punya berat sama sekali. Waktu aku buka mata, ternyata aku ada di sebuah taman. Tapi ini bukan taman biasa. Di sekelilingku banyak bunga, langitnya gelap, udaranya dingin banget. Tapi anehnya, suasananya terasa tenang, damai. Di bangku taman itu, ada seorang perempuan duduk. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Wajahnya belum kelihatan karena membelakangiku. Tapi dari cara duduknya, dia mirip banget sama Siska. Aku pelan-pelan jalan ke arahnya. Siska, panggilku pelan. Dia langsung menoleh. Dan benar, itu dia. Tapi wajahnya sekarang beda. Bukan seperti yang menyeramkan semalam. Dia justru kelihatan lembut, sedih, seperti manusia biasa. Tah, sebenarnya yang meninggal 40 hari yang lalu itu bukan cuma tanteku aja. Aku langsung terdiam. Hah? Maksud kamu? Siska mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku juga, Ta. Aku ikut meninggal di kecelakaan itu. Aku melangkah mundur, bingung dan gak percaya. Nggak mungkin. Aku bareng kamu setiap hari. Kita ngerjain skripsi bareng, ngobrol, ketawa. Tadi malam kamu datang ke kosku. Kamu bahkan ngechat aku. Siska menggeleng pelan. Wajahnya sedih banget. Aku tahu. Aku juga bingung, Ta. Tapi yang kamu lihat semalam, itu bukan aku yang masih hidup. Itu bagian dari diriku yang belum bisa pergi. Aku datang karena aku kangen banget sama kamu. Aku mulai menangis. Ini semua pasti mimpi. Nggak mungkin kamu udah nggak ada. Kamu masih di sini. Masih selalu bareng aku tiap hari. Siska menatapku dalam-dalam. Aku juga nggak mau ninggalin kamu, Ta. Tapi sekarang aku sadar. Udah waktunya aku pergi. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhnya mulai memudar. Selamat tinggal, Ta. Terima kasih karena udah jadi sahabat terbaikku. Aku menangis, ini tidak mungkin ucapku.
tiba-tiba cuaca langsung berubah menjadi cerah, dan aku sadar ternyata memang benar. Siska sudah meninggal 40 hari yang lalu. Tapi aku sendiri belum rela dan belum percaya jika Siska sudah tiada. Jadi, yang datang di studio kita malam ini adalah... Iya, itu adalah arwahnya Siska.